Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Zainul Fanani, guru teknik ketenaga listrikan di SMKN 2 Gerong. Pada saat ini, saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja proses pembelajaran di SMKN 2 Gerong. Selamat menyaksikan. Siap beri salam. Gimana kabarnya, sehat? Kita ketemu lagi di pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, minta ketua kelas Imam pimpin doa. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, adalah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama Anjar, Yes. ada ya. Kemudian Dimas, ada. Dodi, Yeah. Dodi hadir. Igusti di sini ya. Hani, Bulan, Lestari. Dapat hadiah. Apa ini? Siapa yang mau bebek? Ya. Semuanya mau? Nah. Mau bebek nggak? Mau. Ya udah silakan ambil. Silakan. Oke. Terus yang lain kenapa nggak ambil? Terus yang lain kenapa nggak ambil? Dan tadi aku sudah tawarkan semua ya, semua bilang mau, semuanya mau Pak. Ya, tetapi dari sekian orang yang bilang mau, yang berdiri cuma 2 orang. Ya. Kalau kita ibaratkan, saya ingin jadi ini Pak, saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi dokter, tapi cuma ngomong doang. Yang mau beraksi cuma 2 orang. Ngerti maksudnya? Analoginya. Jadi kalau memang kita ada punya keinginan, kita ya udah jangan hanya ngomong doang. Harus ada aksi, harus ada action. Kalau mau sukses. Gitu ya. Nih, ada 3 orang. Silakan. Siapa? Wow. Jadi kadang kesempatan kita untuk mendapatkan sesuatu tidak datang 2 kali. Oke, begitu. Terakhir ya, siapa ngomong? Kenapa nggak jadi? Kamu berdiri? Bagus. Oke, yang ketiga pelajarannya apa? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Kesempatan memang tidak datang 2 kali, tapi
kesempatan datang kepada siapa yang terus mencoba. Meskipun tadi di awal malu, ya, maaf ya. Jadi ini hanya sekedar analogi saja, ya. Tadi kalau yang 2 kali, kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi kalau terus kita mencoba berusaha, misalnya kalau dalam bisnis misalnya kita yang pertama gagal, coba lagi terus sampai berhasil. Ya, mungkin itu sedikit motivasi dari Pak Guru untuk pagi ini. Oke, tujuan pembelajaran kita itu pada hari ini yang pertama. Jadi kalau diskusi kelompok, peserta didik mampu menggunakan multimeter analog dengan benar. Jadi yang pertama kita belajar pagi ini adalah yang analog. Kenapa tidak digital, Pak? Kalau kamu ibaratkan naik motor nih, kalau kita belajar metik dulu, kira-kira untuk belajar naik motor kita metik sudah bisa nih, tinggal gas aja, ya, tinggal gaspol. Kemudian ketika disuruh naik motor bebek itu motor gigi maksudnya, ya, atau motor laki kopling, bisa nggak kira-kira? Pas pemrogramin akan kesusahan atau bahkan tidak bisa. Sama seperti multimeter, ya kita belajar yang analog dulu, baru yang digital. Karena digital lebih gampang ya, instan, tinggal colok langsung angkanya keluar. Ya, tapi kalau yang analog itu ada bagaimana cara baca skala, ya nanti setiap garis itu nanti berapa nilainya, itu akan kita pelajari hari ini. Ya, kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengukur tegangan AC dan DC dengan tepat atau dengan benar, dengan tepat. Ya, nanti gimana sih caranya? Nanti kita belajar. Kemudian KKTP ya, kriteria ketuntasannya. Jadi peserta didik mampu menyebutkan 3 bagian. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum lanjut, ada yang pernah pakai multimeter di depan? Mungkin ada yang sudah biasa terjun untuk bantu-bantu pasang instalasi atau pasang apa di rumahnya? Ada mungkin? Hah? Sudah? Ya. Pernah? Ya. Kalau kemudian lagi pulang, untuk multimeter ini untuk ukur apa saja sih sebenarnya? Arus terus, tegangan terus, hambatan. Oke. Ada lagi satu? Rohainia yang udah dapat bel-bel nih, semangat. Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Selain 3 tadi, ada nggak lagi fungsi dari multimeter? Ya tahu kapan itu kamu. Gimana aja? Ya tahu kapan ada polos kalau. Oke, ada salah satu fitur namanya apa ya, buzzer. Ya. Jadi nanti kalau kita hubungkan multimeternya, itu nanti bunyi. Fungsinya apa? Nur katanya apa fungsinya? Tadi kan ada arus ya, tegangan ya, kemudian hambatan ya. Yang lagi satu tadi disebutkan sama temannya Anja. Fungsi dari buzzer itu apa tadi? Yang kalau kita hubungkan ya. Tuh. Fungsinya apa menurut kira-kira? Ada yang tahu? Ayo, jangan. Hah? Apa? Apa fungsinya dulu? Atau senyum-senyum nih? Ada video tentang multimeter, jadi silahkan ditonton. Oke. Pertanyaannya, kira-kira kenapa itu multimeter kenapa bisa terbakar seperti itu? Harus yang Apa dong? Kenapa? Jadi karena harus yang diukur lebih tinggi dari perkiraan. karena arus yang diukur lebih tinggi dari perkiraan. Terus yang lain kira-kira kenapa? Kenapa kira-kira? Bisa saja
Ingat, menggunakan multimeter itu sangat penting harus tahu apa yang diukur, kemudian mengatur settingan multimeter tuh harus tepat, jangan sampai salah. Misalnya kita mau mengukur tegangan AC, kita ngesetnya itu mengukur tegangan DC, ya. Jadi itu dilihat dulu multimeternya, jangan asal colok. Terutama kalau kita mengukur tegangan AC itu hati-hati, ya. Nah sekarang aku akan membagikan kalian kelompok. Bentar, gunakan filenya. Oke, kelompok 1 ada Indah, ada Anjan, ada Rasya. Kelompok 2 ada Nurani. Nih Dimas nggak ada, berarti masuk Nur Kamaria ya. Oh Nur. Biar double Nurnya ya. Ya ada Nur Kamaria. Kelompok 3 ada Rohania, ada Dobi, ada Madani. Silahkan diatur posisi duduknya dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ayo. Gini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Ada 5 kan? Ada 5. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini sudah ada alat dan bahan prakteknya. Silakan untuk masing-masing kelompok satu orang mau di depan untuk mengambil alat dan bahan. Oke, ini dulu. Ini bisa atau enggak? Oke, ini untuk kelompok 1 mana? Ganjal. Ini bisa baterai 1. Sarung tangannya, ya. Keduanya giliran ini. Kemudian ada LKPD sama bahan bacaan. Nanti ini bahan bacaan di sini kalian scan karena pelajari di sini, ya. Nanti boleh dilaksanakan kembali. Bawa ke. Terus nomor 2 mana? Nomor 2 sudah ada. Nanti dikembalikan. Apa dulu? Oh ya, saudara. Jangan lupa sarung tangannya dipakai. Nanti giliran ya. Karena sarung tangan cukup. Ya. Kemudian itu kaki daerahnya tolong diperhatikan, ya. Jadi yang pertama, bacalah petunjuk LKPD. Yang kedua, minta arahan Bapak Ibu guru atau guru kalau ada hal yang kurang jelas. Sengaja dan lalai dapat berakibat fatal dari alat rusak hingga kebakaran. Seperti contoh pada video. Ya, yang sering silakan kesini di depan. Jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, silakan dilanjutkan diskusi. Ya. Saya mau buka dulu. Pak, tidak ada yang mengurangi. Apa? Hasil pengukuran? Iya, sudah stabil. Mana ada? Tadi perjalanan dulu. Ini dulu. Yang ini dulu, semuanya baru ya. Gimana cara rencananya Pak? Mau cari di sini boleh, atau mau cari di internet boleh, bebas. Dari sumber manapun, mau cari di buku juga boleh.
Ya, bisa lewat sini, internet, buku bebas. Gimana? Ini kan nomor 1. Anak selesai nomornya, kan tidak nomor-nomorannya. Nomor 1 ini apa? Namanya? Tulis di sini. Nah, tulis di sini fungsinya apa? Gitu ya. Yang bagian bang itu sesuai nomor ya. Yang nomor 1 apa yang ditulis sama gambar itu? Apa nih? Tapi apa jumlah untuk Oh, tinggal ini aja. Nomor 1 berarti kan nomor 2. Ini nomor ini nggak harus pakai nomor ini. Nomor 1 apa? Ini nomor 2 ya, untuk sekarang. Nomor 2. Jarang kan? Ini nomor 1 untuk sekarang. Oh, ini 1 nih. Nomor 1 dua item sama merah. Ya, dia nggak pasti sama dengan apa yang misalnya kalau nomor 1 di sini itu nomor lain lagi ya, aman ya. Itu nggak sama ya nomornya ya, sama yang sini beda. Nggak sama. Ya, tapi lihat apa yang dulu. Tapi nomornya maksudnya nggak sama loh ya. Nomor yang ditulis di sini sama yang di situ nggak sama. Nomor yang ditulis di sini sama yang nggak sama loh ya. Jangan salah. Dilihat apa yang ditunjuk. Nomor yang ditunjuk di materi di sini tidak sama dengan yang di KPD ya. Selektor dong, nih selektor. Batas pembesaran sisi. Ada zero ya. Tiga belas kok. 13. Oh, 10 11. berapa? Ya nggak tahu tergantung berapa bacaannya. Belajar, ini kita belajar. Yang dilihat yang mana? Ya ada 10, ada 50, ada 25, 250 kan? Berarti yang dilihat karena kita pakai yang 250, lihat yang apa namanya angka yang 250 ini, itu yang dilihat. Berapa jadi ikannya? Gini caranya, ada 200, ada 250, tengah-tengahnya berapa? Berapa? Ini dulu deh. Nah, jadi silakan.
Di set ke berapa, Dik? 50. Ini berapa kisaran besaran? 12 nomor 4. DC atau AC? Kenapa bisa AC? Itu loh. Mana? Oke, langsung aja masukin. Nggak usah takut ada sarung tangan. Lepas. Anu buka, masukin, lepas, miringin. Dia ada lelah juga. Lepas ya. Berapa besarnya? Besarnya berapa? Iya. Sama aja. Satu garis berapa? Meluar, oke? Bukulan lah. Sebentar, tunggu sebentar. Kita mau berapa? Hasil di sini. Sama. Berapa? 12,4 volt. Berarti pakai yang angka berapa? Oke, 50 ya. Coba diukur. Mana pistol ini? Nur Kamaria, berapa hasilnya Nur? Jangan bisa Johan ya? Berapa Nur? Karena kita pakai yang 50, lihat yang tengah berarti ya. Ada 10, ada 50, ada 25. Berarti lihat yang di tengah nih. Ya. Ini berapa? Berapa Nur? Kurang kan 10 ya? Oh, ya berarti kurang 10 kan? Berapa? Satu garis berapa nilainya? Satu garis berapa nilainya? Kalau yang batasannya 50, satu garis berapa nilainya? Satu. Lalu berapa nilainya? Kurang dari 10 tuh. Berapa? Kurang dari 10. Bang ngejek ya? 9 kurang lebih. Ya pas ya di 9 ya. Kan beda sentimeter ya. Sama-sama. Misalnya berapa? Di set ke berapa? Harus lebih besar kan? Jangan kurang dari 12,4. Ini yang berapa loh? Kalau tadi itu masih DC. AC volt tegangan AC. Berarti pilih. Ini besarnya berapa? 210. Berarti harus di set ke? Harus lebih besar ya. Jangan yang 50 dong ya. Ini lah. Latihan, kamu ingatnya? Ya. Kalau nak fokus kita. Yang sudah dirapikan semua dan bahannya APD, tempat tulis nama, sarung tangan, disimpan sebentar. Oke, ini sudah benar 250. Sudah 150 cm. Bismillahirrahmanirrahim. Dilepas saja, dimiringin, lepas. Berapa? 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 Kita pakai yang 250. Lihat ya, atasnya ada 50. Berapa? Ini 200 nih. Ini 250. Yang tengah itu berapa? Ada 200, ada 250, panjang sedikit berarti ini berapa nilai?
Kita tambahin berapa ini? Berapa garis awalnya tapi lihat. Lihat garis awalnya. Ini kan dua di. Sekarang yang ini berapa lihat? Dari sini. Ayo buka Berapa jadinya? Harus dicek dulu. Ini boleh duduk ya. Terus nomor 2. Oke. Sarung tangannya cuma satu ya. Ayo KPD nanti kalau saya paham, buat ambil dulu. Sebelum cek dulu ya. Bisa, boleh dulu Pak. Sudah balik semua. Sekarang mau minta kelompok 1 mempresentasikan hasil. Apa ini? Silakan maju depan. Ayo. Semuanya dong, semuanya. Oke, silakan. Yang lain, minta tolong diperhatikan bukannya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, silakan perkenalkan diri dulu. Ya, nomor 1 siapa saja anggotanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari nomor 1 ingin mempresentasikan hasil dari bapak kami. Oke. Silakan disampaikan nomor 1 itu apa, fungsinya apa. Kita menyatukan apa sekarang? Persepsi. Satu suara yang salah. Nomor 1 itu skala. Oke, terus fungsinya apa? Fungsinya untuk menentukan angka yang itu. Oke, terus Yang kedua adalah petunjuk. Fungsinya berfungsi sebagai petunjuk besaran yang berubah. Yang ketiga dia mengenai 18,20 bisa sisi teguran 4,7 5 motor hati-hati. motor menggunakan DC hasil pengukuran 12 volt 12 pas. ya. Kalau kalian ada pertanyaan, Nah, kedua benar ya kira-kira? Ada yang salah? Kelompok lain? benar dong. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana temannya yang bertanya itu? 3 ingin mempresentasikan Terus? Tak apa-apa. Terus. hasil dari kelompok kami. Siapa aja anggota kelompoknya? Ini siapa? Nama saya Rahania. Ini Ham. Terus? Bulan Lestari sama Gadi Rahmani. Musena sih. Oh, kalau yang itu ya. Nomor 1 skala untuk menghitung jarak antara 2 lokasi. Nomor 2 jarum pengukur meter menunjukkan hasil pengukuran. Oke, terus? Nomor 3 jarum adjusting. Jas. Sifatnya ke jas. Adjusting. Ah. Nomor
8 batas ukur tegangan AC untuk mengukur tegangan AC. 10 batas ukur ohm. Oke, kalau sudah silakan balik ke posisi tempat duduknya masing-masing. Kursinya diatur kembali. Terkait dengan pembacaan skala, itu sudah semua bisa ya? Ya. Misalnya kalau kita pilih batas ukur 50, ada gambarnya. Nah misalnya nih, nah ini misalnya nih, kenapa nggak pakai ini gagal dia? Misalnya untuk yang 10 sekarang nih. Ya. Kalau kita pakai yang batasan 10, lihat yang 10 yang garisnya tetap sama, yang ini kita lihat. Yang ini. Nah, sekarang kalau yang 10 ini 0, ini 2 ini naik ke sini 2. Kalau misalnya ini 0, ini 2, tengahnya berapa? 1. Ya? 0, 1, 2, 3, ini 4 kan? 4 dan seterusnya. Ya. Dan sekarang ada 0, ada 1, ada 5 garis. Nah, 1 ini dibagi 5. Artinya satu garis kecil nilainya berapa? 0,2 untuk menjadi 1. 0,2 tambah 0,2 berapa? 0,4. Ya. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 tambah 0,2 lagi 1. Sampai sini jelas ya? Jelas. Misalnya Rohimah masih pakai yang 10. Kalau misalnya jarumnya nunjuk ke sini, itu nih hasilnya berapa? 0,2. Oh, 0,2? 2,2. 2,2. Fokus ke yang ini loh. Ada 0, ada 2. Ini 2 di sini. 30, 35, 40, 45, 50 dan seterusnya. Jelas ya? Nah, seperti itu cara kita membaca sekarang. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, aku rasa cukup jelas. Insya Allah sudah bisa semua. Nah sekarang kita ada tes formatif, tes pengetahuan kalian. Disiapkan HP-nya masing-masing. Ya. Kita pakai Sysys. Silahkan yang udah punya aplikasi bisa lewat Google Chrome. Ya, tidak harus download. Ya, yang udah punya kuota bisa tethering teman-teman ya. Di Google Chrome atau di aplikasi Sysys. Ini tulisannya nih, di pojok kiri nih. Langsung masukkan kodenya. Lihat di paling atas, join kode. Enter kode. Enter kode join. Apa dia? Mana ya? Kemudian dapat S. Ini servernya. Oke, kita cek sebentar gimana sih hasilnya. Oke, berarti yang benar 6 ke bawah itu belum tuntas. Nah, mulai dari Anjan ke bawah. Ya, ada Anjan, Rohimah dan seterusnya. Oke, jadi untuk yang masih belum mencapai kriteria ketuntasan, itu di pertemuan berikutnya kita akan coba ulangi lagi materinya, ya.
kita belajar lagi tentang multimeter yang analog. Kemudian untuk yang dapat 7 ke atas, kita lanjut ke habis analog, habis itu ke digital. Ya. Untuk fungsi-fungsinya bisa kita bahas yang lebih banyak lagi, terutama yang digital. Ya, jadi untuk imam, rohania dan yang tuntas yang dapat 7 ke atas, nanti kita ada perayaan di pertemuan berikutnya. Yang belum, kita ada remedial sebentar. Ya, tapi di pertemuan berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tadi apa pertanyaan itu salah? Apa yang salah? Salah kan begitu. Nurani apa? Katakan sendiri. Ada soal tadi, ada casan, ada baterai, ada dinamo tadi. Nah, itu benar? Benar. Yang AC itu cuma listrik PLN. Sisanya diisi sampai. Ya. Kemudian ada pertanyaan fungsi meter, ada beberapa jebakan itu. Ya. Ada daya di situ, jangan sampai salah. Ya. Oke, untuk hari ini kesimpulannya kesimpulannya sebelum kita tutup. Sebelum kita mengukur sesuatu, pastikan batasan ukurnya harus tepat, jangan sampai salah. Ya, entah itu AC, entah itu DC, ataupun besaran dari batasan ukurnya. Ya, yang 10, 50 ataupun 250. Ya, jadi itu pentingnya adalah kita harus paham dulu multimeter analog. Jangan sampai kita kadang-kadang banyak kasus-kasus kalau teman-teman PKL itu masih banyak yang belum bisa menggunakan apa meter atau multimeter. Ya, ketika PKL disuruh mengukur tegangan sama pemiliknya atau bosnya di perusahaan, bingung milih yang mana, apa yang mau diukur, itu masih banyak yang terjadi. Jadi kedepannya kalian ini harus bisa. Ya, insya Allah hari ini sudah luar biasa, semua sudah bisa semua. Itu dari Pak Guru hari ini. Sebelum Pak Guru tutup, ada pertanyaan mungkin? Aman ya? Oke. Sebelum kita tutup, Pak Guru minta tolong ketua kelas pimpin doa. Silakan. Imam. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada berdoa selesai. Oke, Pak Guru akhiri. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.